Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sudah sangat lelah setelah beraktivitas seharian? Tapi saat malam tiba, mata tetap sulit terpejam? Rasanya ingin tidur. Tapi tubuh seperti belum diizinkan untuk benar-benar beristirahat. Atau mungkin Bapak dan Ibu sering terbangun tengah malam, sekitar jam 1 atau 2 dini hari, dan setelah itu, sulit untuk tidur kembali. Jam terasa berjalan lambat, suara detik jam di dinding terdengar sangat jelas, dan hati pun mulai resah. Lalu tanpa terasa, adzan subuh sudah berkumandang. Namun tubuh masih terasa berat dan kepala pusing. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengalami hal-hal seperti ini, percayalah, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Gangguan tidur adalah salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami oleh orang lanjut usia. Bahkan menurut penelitian medis, lebih dari 50% lansia di seluruh dunia mengalami gangguan tidur, mulai dari sulit tidur di awal malam, sering terbangun, hingga bangun terlalu pagi. Yang sering jadi masalah, banyak yang menganggap ini hal yang wajar, karena katanya, sudah tua, ya memang tidurnya berkurang. Padahal, walau benar bahwa kebutuhan tidur sedikit berubah seiring usia, tubuh manusia tetap memerlukan tidur yang cukup dan berkualitas untuk bisa pulih, memperbaiki sel-sel, dan menjaga ketahanan tubuh. Tidur yang terganggu bukan sekadar membuat kita merasa mengantuk keesokan harinya. Kurang tidur dalam jangka panjang bisa menurunkan daya ingat, memperburuk suasana hati, bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Lebih dari itu, banyak lansia yang menjadi mudah tersinggung, merasa cemas, atau sedih berkepanjangan hanya karena kurang tidur. Tidur bukan cuma soal memejamkan mata, tapi soal memberi ruang bagi tubuh dan jiwa untuk benar-benar beristirahat. Itulah mengapa penting sekali bagi kita, terutama yang sudah memasuki usia emas, untuk memahami bahwa gangguan tidur bukan hal sepele, dan tidak boleh dianggap normal begitu saja. Kita harus mulai mengenali apa saja penyebabnya, dan lebih penting lagi, mencari cara alami untuk memperbaikinya. Jangan langsung bergantung pada obat tidur, karena ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu tidur jadi lebih tenang dan berkualitas. Di video ini, kita akan bersama-sama membahas 7 penyebab utama kenapa lansia sering sulit tidur, disertai solusi alami yang bisa Bapak dan Ibu coba di rumah. Dan bukan hanya teori, kami juga akan membagikan kisah-kisah nyata dari para penonton lansia di berbagai daerah di Indonesia yang berhasil mengatasi gangguan tidurnya dengan cara sederhana namun penuh makna. Yuk, mari kita simak bersama, karena tidur yang nyenyak adalah hak setiap orang, tak peduli berapapun usianya. Salah satu penyebab utama kenapa lansia sering kesulitan tidur adalah karena penurunan produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Bapak dan Ibu mungkin belum terlalu akrab dengan istilah ini, tapi melatonin adalah hormon yang diproduksi oleh otak, tepatnya di kelenjar pineal, yang berfungsi memberi sinyal pada tubuh bahwa ini saatnya istirahat. Hormon inilah yang membantu kita merasa mengantuk di malam hari, dan membuat tidur menjadi nyenyak. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mulai memproduksi melatonin dalam jumlah yang lebih sedikit. Akibatnya, sinyal untuk mengantuk pun menjadi lemah, dan tubuh seperti tidak tahu kapan waktunya tidur. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang merasa tubuhnya masih aktif di malam hari, meski sebenarnya sudah lelah. Ada yang akhirnya hanya bisa tidur setelah lewat tengah malam, atau justru baru mengantuk saat adzan subuh terdengar. Beberapa bahkan tidak merasa mengantuk sama sekali, meskipun matanya sudah berat. Tubuh seperti kehilangan irama alaminya. Ini bukan karena Bapak atau Ibu tidak bisa tidur, tapi karena jam biologis tubuh, yang dipengaruhi hormon melatonin, sudah mulai terganggu. Selain itu, sering buang air kecil di malam hari, atau dalam istilah medis disebut nokturia, juga menjadi gangguan yang sangat umum dialami lansia. Bayangkan, ketika tubuh baru saja mulai merasa tenang dan masuk ke tahap tidur dalam, tiba-tiba harus bangun dan pergi ke kamar mandi. Lalu setelah kembali ke tempat tidur, rasa kantuk pun hilang, pikiran mulai aktif, dan tubuh jadi sulit rileks kembali. Lebih parahnya lagi, kejadian ini bisa terjadi lebih dari sekali dalam semalam. Akhirnya tidur jadi terpotong-potong dan tidak berkualitas. Nokturia ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti menurunnya fungsi kandung kemih, konsumsi cairan terlalu banyak menjelang tidur, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Bahkan pada sebagian orang,
Gangguan ini bisa berhubungan dengan kondisi medis lain seperti diabetes atau pembesaran prostat. Yang jelas, kebiasaan ini membuat tubuh tidak sempat menikmati tidur panjang yang berkualitas, padahal justru itulah yang sangat dibutuhkan lansia. Tidak hanya hormon dan buang air kecil, nyeri sendi, pegal-pegal, atau kram otot juga menjadi penyebab utama yang seringkali tidak disadari. Banyak lansia yang mengalami rasa tidak nyaman di bagian lutut, pinggang, atau betis saat malam hari. Kadang rasa sakit ini muncul perlahan saat posisi tidur tertentu, kadang langsung menyerang dengan rasa nyeri yang menusuk. Kram otot yang tiba-tiba menyerang betis pun sering membuat lansia terbangun mendadak sambil menahan rasa sakit. Gangguan ini membuat tidur menjadi penuh jeda, dan tubuh tidak benar-benar bisa beristirahat secara total. Kesimpulannya, jika bapak dan ibu merasa sulit tidur atau sering terbangun tengah malam, besar kemungkinan penyebabnya bukan hanya faktor usia, tapi juga kondisi fisik dan biologis seperti yang dijelaskan di atas. Tapi tenang, semua ini bisa diatasi. Kuncinya adalah mengenali penyebabnya dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membantu tubuh kembali menemukan irama alami untuk tidur nyenyak. Di paragraf berikutnya, kita akan membahas bagaimana faktor emosi dan kebiasaan sehari-hari juga memengaruhi kualitas tidur. Jadi tetap lanjutkan membaca, ya. Namun, gangguan tidur di usia lanjut tidak hanya berasal dari persoalan fisik semata. Justru pada banyak kasus, penyebab yang paling sering luput disadari datang dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Ya, faktor emosional seperti stres, rasa cemas, dan terutama kesepian menjadi pemicu utama gangguan tidur yang membayangi para lansia, terutama yang sudah tidak lagi tinggal bersama keluarga, atau kehilangan pasangan hidup. Ketika tubuh sedang diam di tempat tidur, justru pikiran seringkali bergerak liar. Kenangan masa lalu, kekhawatiran akan hari esok, atau sekadar perasaan kosong karena tidak ada yang bisa diajak bicara sepanjang hari, perlahan menyusup ke dalam batin dan membuat mata sulit terpejam. Banyak dari bapak dan ibu yang mungkin merasakan hal ini. Di siang hari, kita mungkin bisa menyibukkan diri dengan aktivitas kecil, menyapu halaman, menonton TV, atau bercocok tanam. Tapi saat malam tiba, ketika semua sudah sunyi, suara dalam hati menjadi lebih keras terdengar. Apa anak-anak masih ingat pada kita? Kenapa badan rasanya makin lemah? Kalau besok saya tidak bangun, siapa yang tahu? Kalimat-kalimat batin seperti ini tidak selalu diucapkan, tapi seringkali diam-diam tinggal di pikiran. Inilah yang membuat banyak lansia sulit tidur, meski tubuh sudah lelah. Bukan hanya itu, pola tidur yang tidak teratur juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak lansia yang karena merasa tidak ada kewajiban pagi-pagi lagi, akhirnya tidur siang terlalu lama. Akibatnya, malam hari jadi tidak mengantuk. Ada juga yang karena merasa bosan atau tidak ada teman bicara, justru terbiasa menonton TV atau bermain HP hingga larut malam. Tanpa disadari, cahaya biru dari layar gadget atau televisi itu menekan produksi hormon melatonin dan membuat tubuh tidak mendapat sinyal, waktunya tidur. Maka jadilah tubuh tetap terjaga, meski sudah tengah malam. Ada pula yang bangun terlalu pagi, sekitar pukul 3 atau 4 dini hari, lalu tidak bisa tidur kembali. Padahal waktu subuh belum tiba. Dalam kondisi ini, tubuh belum mendapatkan siklus tidur yang utuh. Akibatnya, ketika siang datang, kepala pusing, emosi tidak stabil, dan tubuh terasa letih. Tapi karena merasa ngantuk, akhirnya tidur siang lagi terlalu lama, dan siklus buruk ini pun terus terulang. Tanpa sadar, jam biologis tubuh menjadi kacau. Hal lain yang tidak kalah penting adalah rasa cemas terhadap kesehatan diri sendiri. Banyak lansia yang mulai memikirkan kondisi tubuhnya, takut terkena penyakit serius, atau khawatir akan menjadi beban bagi anak-anak. Pikiran-pikiran ini berputar dalam benak menjelang tidur. Belum lagi jika ada kabar duka dari lingkungan sekitar, atau merasa tidak memiliki tempat bercerita. Semua ini berkontribusi dalam menciptakan kegelisahan batin yang menyulitkan tidur. Dan ironisnya, ketika tubuh kurang tidur, justru perasaan negatif ini makin kuat karena otak tidak mendapat istirahat yang cukup. Maka dari itu, sangat penting untuk menyadari bahwa tidur yang nyenyak bukan hanya soal posisi tubuh atau kasur empuk, tapi juga soal ketenangan hati dan pikiran. Banyak lansia merasa tidak ada yang peduli dengan perasaan mereka.
Padahal dengan hanya didengarkan, ditemani, atau diberi rutinitas yang menenangkan, kualitas tidur bisa sangat membaik. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas solusi alami dan sederhana yang bisa bapak dan ibu lakukan sendiri di rumah, tanpa harus bergantung pada obat tidur. Mari kita pelajari bersama langkah-langkahnya. Lalu apa yang bisa bapak dan ibu lakukan untuk mengatasi gangguan tidur ini, tanpa harus langsung bergantung pada obat-obatan? Syukurnya, ada banyak solusi alami yang bisa dilakukan di rumah, yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga menenangkan hati. Dan kabar baiknya, kebanyakan solusi ini tidak membutuhkan biaya mahal, tidak menyakitkan, dan tidak membutuhkan alat khusus. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit kemauan untuk mengubah rutinitas dan kesabaran dalam menjalankannya secara konsisten. Karena tubuh kita, terutama di usia lanjut, sangat peka terhadap pola hidup yang kita jalani sehari-hari. Semakin rutin, semakin besar dampaknya. Langkah pertama yang sangat dianjurkan adalah berjemur di pagi hari, minimal 15 hingga 30 menit, antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Mengapa penting? Karena cahaya matahari pagi membantu tubuh memproduksi kembali hormon melatonin secara alami. Sinar matahari akan memberikan sinyal pada tubuh bahwa hari telah dimulai, sehingga jam biologis tubuh atau ritme sirkadian kita bisa kembali normal. Ini sangat penting agar tubuh tahu kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Cobalah berjemur sambil jalan kaki ringan di halaman atau depan rumah, atau cukup duduk santai sambil membaca Al-Quran atau zikir pagi. Rutinitas kecil ini sangat berharga untuk kualitas tidur di malam hari. Selain itu, bapak dan ibu sebaiknya menghindari paparan cahaya biru dari layar handphone, televisi, atau tablet setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru ini dapat mengganggu sinyal kantuk alami dalam otak. Jadi, alih-alih menonton sinetron hingga malam atau bermain HP sambil tiduran, cobalah untuk mengganti aktivitas menjelang tidur dengan sesuatu yang lebih menenangkan seperti mendengarkan murotal, lantunan ayat suci, atau zikir lembut, membaca buku agama, atau mengobrol ringan bersama anggota keluarga. Kegiatan sederhana ini secara perlahan akan membuat tubuh dan pikiran terasa lebih damai. Bapak dan ibu juga bisa mencoba pijatan ringan di kaki sebelum tidur, menggunakan minyak kayu putih, minyak zaitun, atau minyak herbal hangat lainnya. Sentuhan lembut ini bukan hanya mengendurkan otot yang tegang, tapi juga memberi sinyal pada tubuh bahwa waktu istirahat telah tiba. Beberapa studi menunjukkan bahwa pijatan ringan bisa menurunkan detak jantung dan tekanan darah, membuat tubuh masuk ke dalam mode rileks. Jika tidak bisa dipijat orang lain, cukup pijat sendiri kaki atau betis sambil duduk santai di tempat tidur. Bisa juga direndam terlebih dahulu dengan air hangat agar lebih nyaman. Untuk membantu mempercepat rasa kantuk, cobalah minum teh herbal alami seperti teh chamomile, teh serai, atau rebusan daun pandan. Teh-teh ini terkenal memiliki efek menenangkan yang bisa membantu pikiran menjadi lebih ringan. Jangan lupa, hindari kopi, teh hitam, atau minuman bersoda di sore dan malam hari karena kandungan kafeinnya justru bisa membuat mata semakin sulit terpejam. Kalau ingin yang lebih tradisional, rebusan air jahe hangat dengan madu juga bisa membantu merilekskan tubuh. Terakhir, yang tak kalah penting adalah membangun rutinitas malam hari yang tetap dan teratur. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, meskipun hari libur. Biasakan melakukan aktivitas malam yang sama menjelang tidur. Misalnya habis sholat Isya, langsung minum teh hangat, pijat kaki, lalu matikan lampu dan berbaring sambil mendengarkan bacaan Al-Quran. Rutinitas ini akan mengajarkan tubuh bahwa ini adalah waktunya istirahat. Semakin konsisten dilakukan, semakin mudah tubuh mengenal sinyal ini, dan akhirnya akan tidur dengan sendirinya tanpa paksaan. Semua solusi ini memang sederhana, tetapi jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi, akan berdampak besar pada kualitas tidur bapak dan ibu. Yang terpenting, jangan menyerah bila belum langsung terasa manfaatnya. Tubuh lansia memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Perlahan tapi pasti, kualitas tidur akan membaik, dan tubuh pun akan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, serta hati lebih tenang. Di paragraf berikutnya, kita akan mendengar kisah nyata para lansia dari berbagai daerah yang telah berhasil membuktikan bahwa perubahan kecil bisa membawa ketenangan besar dalam hidup mereka. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dengan usaha yang rumit. Tapi ternyata,
Banyak lansia di berbagai pelosok Indonesia membuktikan bahwa langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten dan niat tulus bisa membawa perubahan besar dalam kualitas tidur dan kesehatan jiwa. Kisah-kisah mereka bukan hanya memberi inspirasi, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa setiap orang, tanpa memandang usia atau latar belakang, masih punya harapan untuk hidup lebih tenang dan sehat. Dan yang paling indah, semua itu dimulai dari rumah sendiri, dari rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Ambil contoh Ibu Sumi, seorang nenek berusia 71 tahun dari lereng Gunung Merbabu, Magelang. Selama bertahun-tahun, Ibu Sumi hanya bisa tidur 3 hingga 4 jam setiap malam. Kadang ia bangun pukul 1 dini hari dan tak bisa tidur lagi sampai matahari terbit. Rasa lelah, lingkaran hitam di bawah mata, hingga emosi yang sering meledak membuat hidupnya tak lagi nyaman. Anaknya sempat menyarankan obat tidur, tapi Ibu Sumi menolak. Ia takut tubuhnya makin lemah jika bergantung pada obat. Suatu hari, setelah menonton tayangan tentang pola tidur sehat lansia, ia mencoba mengubah rutinitas malamnya. Ia mulai mematikan lampu lebih awal, memijat kakinya sendiri sambil membaca doa sebelum tidur, dan meminum rebusan daun pandan hangat. Hasilnya tak langsung terasa, tapi setelah 2 minggu, ia mulai bisa tidur hingga 6 jam tanpa terbangun. Kini, wajahnya tampak lebih cerah, dan senyumnya kembali mengembang. Kisah serupa juga datang dari Pak Harjo, seorang duda berusia 75 tahun dari Makassar. Setelah ditinggal istrinya 2 tahun lalu, Pak Harjo sering merasa kosong. Rumah yang dulunya riuh kini sunyi. Ia jadi sering begadang, termenung di teras rumah, menyalakan televisi sebagai pelarian. Tapi justru kebiasaan itu membuat tidurnya semakin rusak. Ia jadi mudah lelah, sering sakit kepala, dan merasa gelisah setiap malam. Sampai suatu hari, cucunya datang menginap dan memperlihatkan video tentang manfaat zikir menjelang tidur. Sejak saat itu, Pak Harjo mencoba mematikan televisi lebih awal dan menggantinya dengan mendengarkan murotal Al-Quran sambil memeluk bantal peninggalan istrinya. Perlahan, ketenangan itu kembali. Ia mengaku kini bisa tidur lebih damai, dan mimpinya pun lebih indah, seperti dipeluk kenangan. Ada pula kisah menyentuh dari Bu Tatik, lansia aktif dari Banyuwangi yang dulunya terkenal sebagai penjual kue keliling. Setelah pensiun, ia merasa kehilangan arah. Hari-harinya dipenuhi rasa bosan dan tubuhnya pun mulai melemah. Ia sering mengeluh pegal, susah tidur, dan mudah lupa. Namun setelah ikut posyandu lansia dan mendapat edukasi soal pentingnya rutinitas malam, Bu Tatik mulai membuat perubahan. Ia menciptakan jadwal tidur tetap, menyiram tanaman sebelum maghrib, memasak teh serai hangat, lalu duduk di kursi goyang sambil bercerita kepada cucunya. Rutinitas ini ternyata membuat jiwanya lebih tenang. Ia bahkan merasa lebih segar di pagi hari, dan semangat kembali membagikan resep kue kepada ibu-ibu muda di sekitar rumahnya. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan satu hal penting. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kualitas hidup, termasuk soal tidur. Selama masih ada kemauan dan keyakinan bahwa tubuh kita bisa sembuh secara alami, maka pintu perbaikan selalu terbuka. Yang dibutuhkan hanya sedikit kesabaran, sedikit keberanian untuk mencoba hal baru, dan harapan yang tak pernah padam. Bahkan, dalam keterbatasan usia dan kondisi fisik, kita tetap bisa menjadi pribadi yang utuh, tenang, dan bahagia, dimulai dari malam yang tenang dan tidur yang nyenyak. Semoga kisah-kisah tadi bisa memberi semangat baru bagi bapak dan ibu, bahwa Anda tidak sendiri, dan banyak yang telah melewati fase sulit seperti yang Anda alami sekarang. Di bagian terakhir nanti, kita akan simpulkan betapa tidur nyenyak adalah hak setiap manusia, bukan kemewahan. Karena ketika kita bisa tidur dengan damai, maka tubuh, pikiran, dan hati pun ikut sembuh bersama waktu. Pada akhirnya, tidur yang nyenyak di usia lanjut bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan kebutuhan dasar yang sama pentingnya seperti makan sehat dan beraktivitas ringan. Sayangnya, masih banyak yang menganggap gangguan tidur sebagai hal biasa yang tidak perlu diatasi. Ada yang pasrah, mengira bahwa susah tidur adalah takdir orang tua. Padahal, kualitas tidur sangat menentukan bagaimana hari-hari dijalani. Tidur yang cukup bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki suasana hati, bahkan memperlambat proses penuaan otak. Tidur bukan soal tidur karena capek, tapi soal
istirahat agar tubuh dan jiwa kembali segar. Ketika kita bisa tidur dengan tenang, maka esok hari pun terasa lebih ringan. Matahari pagi terasa lebih hangat, senyuman cucu terasa lebih manis, dan ibadah pun bisa dilakukan dengan lebih khusyuk. Namun sebaliknya, jika malam penuh dengan kecemasan, tubuh lelah tapi mata tak mau terpejam, maka hari pun dimulai dalam kondisi tidak optimal. Emosi mudah naik, kepala terasa berat, dan kadang hanya duduk pun sudah terasa lelah. Inilah mengapa penting bagi setiap lansia untuk memperjuangkan tidur yang berkualitas. Karena tidur yang baik bukan hanya memperpanjang usia, tapi juga memperindah hidup yang masih tersisa. Perjuangan mendapatkan tidur yang nyenyak tidak harus dimulai dari langkah besar. Cukup dari hal-hal kecil. Menyusun jadwal tidur tetap, mematikan lampu lebih awal, merendam kaki dengan air hangat, mendengarkan zikir pelan-pelan, atau hanya duduk tenang sambil bersyukur atas napas hari itu. Jangan meremehkan kekuatan dari rutinitas sederhana, karena justru disitulah tubuh mulai belajar, mengenali sinyal bahwa waktunya istirahat. Dan yang lebih penting, hindari mengandalkan obat tidur tanpa pengawasan dokter. Obat memang bisa memberi tidur cepat, tapi seringkali tidak memberi tidur yang berkualitas. Kita ingin tidur yang menyembuhkan, bukan tidur yang menekan gejala. Jika bapak dan ibu merasa butuh teman bicara atau bimbingan, jangan ragu untuk terbuka pada keluarga. Ceritakan apa yang dirasakan. Banyak anak-anak yang sebenarnya ingin membantu, tapi tidak tahu apa yang dibutuhkan orang tuanya. Dengan membuka diri, keluarga pun bisa membantu menciptakan suasana malam yang lebih tenang. Menyalakan lampu redup, menemani duduk sebentar, atau sekadar memijat ringan sebelum tidur. Jangan merasa menjadi beban. Ingat, kehadiran bapak dan ibu adalah berkah bagi keluarga. Ketenangan bapak dan ibu juga akan memberi ketenangan bagi anak-anak dan cucu. Dan bagi yang hidup sendiri, jangan merasa sendirian. Anda tetap punya hak untuk merasa damai dan tidur dengan nyaman. Banyak komunitas lansia, posyandu, bahkan grup pengajian yang bisa menjadi tempat berbagi cerita dan menemukan kembali makna hidup. Bahkan dengan menuliskan rasa syukur atau doa-doa kecil dalam hati sebelum tidur pun, bisa memberi efek luar biasa. Karena tidur bukan sekadar aktivitas biologis, tapi juga spiritual. Waktu di mana tubuh dan jiwa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka, tidurlah dengan niat yang baik, hati yang tenang, dan pikiran yang ringan. Bangunlah dengan senyum. Karena itu adalah pertanda bahwa Tuhan masih memberi kesempatan. Akhir kata, semoga segala upaya yang telah bapak dan ibu lakukan membawa hasil yang menenangkan. Jika malam ini masih belum bisa tidur pulas, jangan putus asa. Esok malam, coba lagi. Dan teruslah coba. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan penuh cinta dan harapan, akan selalu membuahkan hasil. Mari kita jaga tidur kita. Karena di dalam tidur yang baik, tersimpan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan.